Nomor satu, berjalan bersama komunitas. Jangan jalan sendirian, karena pencobaan datang pada saat saudara sendirian, tidak ada akuntabilitasnya. Penting, jaga hubungan dengan Tuhan tiap pagi. Ya, ambil waktu solitude dengan Tuhan. Menyampaikan dengan otoritas berkaitan dengan keintiman saudara dengan Bapa. Saudara kenal betul hatinya orang yang punya message ini, kebenaran ini. Dan ini awal dari semuanya. Jadi tidak bisa dikelabui. Melihat Injil Markus, apa yang kita bisa belajar dari Roh Kudus tentang kepemimpinan melalui apa yang ditulis oleh Markus dengan tentu urapan daripada Roh Kudus. Kita belajar Markus pasal 1, tapi kita dahului dengan introduction supaya kita kenal betul Injil Markus ini kayak apa, siapakah penulisnya. Secara keseluruhan saya berikan tema Injil Markus ini The Call to Action. Jadi Injil Markus ini padat dengan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Hanya sedikit sekali pengajarannya Tuhan Yesus dibanding Matius dan yang Injil-Injil yang lain, Yohanes lebih banyak pengajarannya, Markus lebih banyak actionnya, ya bergerak cepat sekali. Jadi sering pakai kata sekarang, segera setelah ini. Jadi move-nya dengan cepat sekali. Itu sebabnya saya beri tema A Call to Action Injil ini. Untuk pasal 1, saya beri tema 4 pilar kepemimpinan Tuhan Yesus. Jadi nanti kita akan belajar apa sih yang diungkapkan di pasal 1, 4 pilar kepemimpinan Tuhan Yesus. Nah, ini pengantar dulu. Jadi Injil Markus di Alkitab kita itu Injil nomor 2. Ada Matius, ada Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, bedanya di mana? Matius ya, itu dipercayai ditulis oleh muridnya Tuhan Yesus yang namanya Lewi, ya, pemungut cukai. Tradisi berkata, sejarah berkata bahwa Injilnya aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau sudah lihat Matius, penekanannya bahwa Yesus itu adalah penggenapan janji Mesias di Perjanjian Lama, di Taurat. Jadi Injil Matius ini paling banyak kutipannya dari Perjanjian Lama karena dia ingin membuktikan kepada orang Yahudi, Yesus itu yang dijanjikan oleh semua nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Kemudian Injil Markus. Jadi kalau Matius untuk orang Yahudi, Markus ini ditulis untuk orang Roma. Ditulisnya di Roma untuk orang Roma. Ya. Kemudian ada Injil Lukas. Nah, Injil Markus menekankan Yesus sebagai hamba. Di pasal 10 nanti kita belajar ayat 44-45 tentang servant leadership. Injil Lukas ini Injil yang ditulis oleh satu-satunya orang yang bukan Yahudi, ya, Lukas ini, dan dia look back, dia bukan muridnya Tuhan Yesus, dia temannya Paulus, dia nulis riset, interview orang dari sisi sejarah, ya, paling runtun Injilnya itu Injilnya Lukas. Dan kemudian Injil Yohanes ditulis setelah semua Injil ini ditulis, baru Yohanes nulis Injilnya paling akhir. Dia menarik, kalau Matius dan Lukas, Matius menarik Injilnya dari menekankan pentingnya Abraham, bangsa pilihan. Lukas nariknya dari Adam,
Ya, Yesus itu untuk seluruh umat manusia, tidak hanya orang Yahudi. Yohanes nariknya dari penciptaan pada mulanya. Ya. Nah, Markus tidak menarik kemana-mana, karena Markus langsung to the point, dia mencatat khotbahnya Petrus, tidak ada sejarahnya, langsung to the point. Markus ini Injil yang paling singkat. Saya lihat Matius lebih panjang, Lukas, Yohanes, Markus cuma 16 pasal, dan dari jumlah katanya juga paling singkat. Ya, ada 16 pasal saja. Dan kenapa ini penting? Karena Injil Markus dipercayai sebagai Injil yang paling awal ditulis. Mungkin sekitar tahun antara 50-60 Masehi. Waktu itu barangkali Petrus adalah bishop di Roma, Markus datang menolong Petrus, ya, menjadi companion, temannya, asistennya, dan dia menuliskan khotbah-khotbahnya Petrus yang disampaikan waktu itu. Ya, jadi karena dia yang paling awal, jadi paling dekat dengan peristiwa. Makin lama kan bisa aja makin kurang akurat, tapi dia paling awal. Jadi sebagian besar dari Injil tulisannya Markus ini kemudian juga menjadi sumber daripada Injil Matius dan Injil Lukas. Ditulis di Roma, dikatakan tadi, dan dia menulis menurut bapak-bapak gereja, dia menulis khotbah-khotbahnya Petrus. Jadi yang ditulis Markus ini pemikirannya Petrus semua sesungguhnya. Dan yang keempat, ini adalah Injil yang tadi saya sudah katakan orientasinya kepada action. Hanya sedikit sekali tentang pengajaran Yesus, tapi banyak kali perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang juga mengundang kita untuk tidak hanya dengar, tidak hanya bicara, tapi action, berbuat sesuatu, ya, melayani. Siapa sesungguhnya Markus atau disebut juga John Mark, ya, Yohanes Markus, penulis Injil ini sesungguhnya siapa? Dia bukan murid Tuhan Yesus, tapi dia dekat dengan murid-murid Tuhan Yesus dan pernah bertemu Tuhan Yesus. Jadi dia ini ditulis dalam pasal 14 ayat 51-52, dikatakan di Getsemane, waktu Yesus mau ditangkap, semua muridnya pergi. Tinggal ada satu anak muda. Nah, anak muda ini dipercayai adalah Markus. Kalau enggak, ngapain dia ditulis? Ya, jadi Markus menulis bahwa aku ada di sana. Semua muridnya lari, tapi aku ada di dekat Tuhan Yesus. Prajurit mau nangkep dia, dia lari. Tapi kemudian ditarik kainnya sampai dia telanjang larinya. Penjelasan buat seorang remaja akil balik umur 13 barangkali 14, ya. Jadi dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendirian pada saat semua muridnya lari, dia masih di sana bersama Tuhan Yesus sampai dia hampir ketangkap oleh prajurit tapi berhasil lolos. Ya, ada encounter dengan Tuhan pada saat masih remaja. Yang kedua, dia tinggal dengan ibunya namanya Maria, dan rumah ibunya ini tempat berkumpulnya jemaat Yerusalem yang pertama. Ya, waktu di kisah 12, Petrus lolos dari penjara, dilepaskan oleh malaikat, langsung dia menuju ke rumahnya Maria. Di situ orang semua sedang berdoa, minta Tuhan bebaskan Petrus. Perjamuan kudus, yang ya perjamuan terakhir, juga diadakannya di rumahnya Maria. Jadi Yesus dalam waktu hidupnya sering berkunjung ke rumahnya Maria, dan Markus muda ini tahu siapa Yesus dan siapa murid-muridnya. Dia juga disebut adalah sepupunya Barnabas di Kolose pasal 4. Diajak oleh Paulus dan Barnabas, ya, kira-kira 15 tahun kemudian setelah Yesus mati, diajak untuk keliling dalam perjalanan misi yang pertama kali. Tapi kemudian di tengah jalan dia tidak tahu alasannya apa, dia meninggalkan timnya pulang ke Yerusalem. Paulus tidak suka hati. Jadi dalam perjalanan berikutnya Paulus tidak mau ngajak Markus, Barnabas mau ngajak Markus. Itulah terjadi perpecahan gereja yang pertama kali antara Paulus dan Barnabas, dan penyebabnya adalah Markus. Ya. Tapi kemudian hari rupanya
Ada rekonsiliasi antara Paulus dengan Markus. Di dalam suratnya yang terakhir, Paulus di 2 Timotius 4:11 berkata, kirimkan Markus kepadaku karena pelayanannya sangat berguna bagiku. Jadi Paulus ingin dekat dengan Markus di penghujung hidupnya. Dia juga disebut ya sebagai anak rohaninya Petrus. Jadi kalau disebut anak rohani artinya yang membuat dia bertobat, yang menumbuhkan, yang memuridkan adalah Petrus. Ya. Dan juga menurut bapak-bapak gereja, dia tidak hanya anak rohaninya, tapi juga teman sepelayanannya, teman seperjalanan, dan penterjemahnya. Jadi Markus ini kayaknya orang pinter, bisa beberapa bahasa, dan dia menjadi penulisnya dan penterjemahnya Petrus. Dan yang terakhir, dia dicatat sebagai pendiri gereja dan pemimpin gereja pertama di Alexandria. Ya, sampai hari ini, gereja di Alexandria melihat Markus adalah pendiri yang membawa Injil ke Alexandria dan merupakan bishop atau pope, paus yang pertama kali di Alexandria. Itu introduksi dari Injil Markus. Ya, mari kita simak sekarang pelajaran apa yang kita peroleh dari pasal 1 Injil Markus. Ada dua topik yang saya mau sampaikan. Yang pertama, jadi kalau saya lihat di pasal 1 ini, ada 7 topik. Ya, saudara yang sudah baca atau yang nanti mau baca, ada 7 topik utama. Yang pertama, bahas tentang Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah itu, Yesus dibaptis. Setelah itu nomor 3, Yesus dicobai di padang gurun. Nomor 4, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama di tepi danau Galilea. Nomor 5, Yesus mengusir setan di sinagoga. Nomor 6, Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus. Dan nomor 7, Yesus menyembuhkan orang kusta. Itu 7 topik di pasal 1 Injil Markus. Poin pertama yang saya belajar eh, tentang kepemimpinan, topiknya adalah 4 strategi setan atau iblis untuk menghentikan laju seorang pemimpin. Belajar dari bagaimana Yesus menghadapi 4 strategi iblis ini. Iblis ingin menghentikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin. Saudara dan saya juga bisa dan akan menghadapi strategi iblis ini. Jadi kita perlu menyimak belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kesepian atau loneliness. Cobaan, cobaan-cobaan datang pada hidup pada kita saat saudara sendirian. Ya, Yesus sendirian. Dia cuma ditemani binatang-binatang buas. Pada saat sendirian, cobaan-cobaan datang dalam hidup kita. Ya. Dikatakan di ayat 13, Yesus dibawa ke padang belantara 40 hari, dicobai oleh setan. Dia hanya bersama binatang liar. Jadi pelajarannya buat kita ya, dalam perjalanan hidup kita jangan pernah jalan sendiri. Jalan sendiri ya, kesepian atau sendirian itu berbahaya ya karena pada saat kita sendirian iblis mencobai kita. Pemimpin-pemimpin besar yang jatuh biasanya kalau dia tidak punya komunitas jalan sendirian. Iblis banyak berbohong, dia bilang pemimpin itu selalu kesepian, tidak betul. Ya, pemimpin yang alkitabiah tidak boleh kesepian. Harus punya komunitas pemimpin di sekitarnya. Jadi nomor 1, berjalan bersama komunitas. Jangan jalan sendirian karena pencobaan-pencobaan datang pada saat sudah sendirian, tidak ada akuntabilitasnya. Yang kedua, di dalam ayat 14 dikatakan setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea dan mengabarkan kabar baik Allah di sana. Yohanes ditangkap. Harapannya iblis, Yesus berhenti. Ya, harapannya dengan lihat Yohanes yang adalah orang yang baptis dia, pemimpin waktu itu ditangkap, dianiaya, harapannya pemimpin lain jadi takut. Tidak berani bergerak, tidak berani maju. Tapi Yesus beda. Ya,
Ditangkap orang yang baptis dia, pemimpin yang dihormati, yang pembaptis. Yesus cari tempat di Galilea dan mulai memberitakan Injil. Jadi strategi nomor dua dari iblis untuk menghentikan laju seorang pemimpin adalah dengan penderitaan. Ya. Banyak orang takut akan rasa sakit dan penderitaan. Jadi itu jadi alat iblis untuk menghentikan laju seorang pemimpin. Ingat nomor satu, kesepian atau kesendirian dipakai iblis untuk menjatuhkan. Nomor dua, penderitaan, kesakitan dicoba diterapkan pada kita supaya kita berhenti. Nomor tiga, flattery, sanjungan, mulut manis. Jadi di pasal 1 ayat 25 dikatakan, aku tahu siapa engkau. Ini yang ngomong iblis. Ya. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya diam, keluarlah daripadanya. Saya pakai sanjungan bahasa Indonesianya, tapi flattery bahasa Inggrisnya, itu mulut manis. Ya, biasanya kalau kita didekati orang yang nyanjung-nyanjung kita jadi silence, nggak bisa lagi ngomong kebenaran. Jadi kalau orang mau membungkam kita, iblis membungkam kita, dia taruh orang-orang sekitar kita yang nyanjung-nyanjung kita. Mulut manis, gula-gula. Orang semua senang dipuji-puji. Ya, biasanya kalau ada orang-orang yang walaupun jahat sekalipun muji-muji kita tidak berani konfront dia, tidak mau konfront dia. Jadi nomor tiga, ingat hati-hati cara iblis strateginya untuk menghentikan kita dengan menyediakan orang-orang yang suka menjilat, suka nyanjung-nyanjung di sekitar kita. Itu bisa membuat kita tidak berbicara kebenaran lagi. Yang nomor empat, ayat 37 dan 38. Yesus waktu itu bangun pagi, dia solitude sendiri sembahyang. Muridnya nyari dia. Kemudian waktu ketemu, mereka bilang, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang. Yang keempat, senjatanya iblis adalah popularitas. Ya, seringkali saya lihat banyak orang tidak bisa menyelesaikan mandat atau panggilan Tuhan karena lebih memilih popularitas. Ya, jadi popularitas itu apa? Persepsi diri, merasa dirinya penting, merasa dirinya tidak bisa digantikan. Ya, kalau saya tidak ada, tidak jalan semua, gitu kira-kira. Itu dapat menggagalkan orang untuk mencapai apa yang Tuhan sudah berikan sebagai destiny-nya dia. Jadi empat ini adalah strategi iblis. Menyerang semua kita, hati-hati. Saya sampaikan ini supaya kita bisa berawas-awas. Poin kedua dari Markus pasal 1. Empat pilar tentang kepemimpinan Tuhan Yesus. Ini empat pilar ini penting. Kalau kita pegang ini saja, maka kepemimpinan kita akan bagus, akan ilahi, akan berdampak. Ya. Yang pertama, Yesus itu akar daripada panggilannya itu pada divine encounter, perjumpaan ilahi itu menjadi landasannya. Jadi jangkar hidupnya ada di perjumpaan dengan Allah, divine encounter. Di ayat 11 pasal 1, lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, jadi penting sekali bahwa semua pelayanannya, jangkarnya, akarnya adalah perkenanan, perjumpaan yang istimewa. Pada saat dibaptis, Yesus melihat langit terbuka, ada suara di surga. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, percaya ini penting buat semua kita yang melayani. Kita melayani bukan karena sekedar disuruh orang, bukan karena alasan-alasan yang lain, ya, atau tidak ada kerjaan yang lain, tetapi akar dari semua yang kita kerjakan melayani Tuhan, jangkarnya itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Itu membuat kita tidak bisa goyang lagi. Kalau jangkarnya di tempat lain, motifnya lain, akarnya bukan perjumpaan dengan Allah, maka tidak stabil pelayanan kita. Perjalanan hidup kita akan goyang terus. Ya. Pilar yang kedua,
Saya ambil di ayat 17-18. Yesus berkata kepada mereka, mereka ini adalah murid-murid yang pertama, Andreas dan Petrus. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Yang namanya pemimpin itu selalu punya pengikut. Tapi dia memilih pengikutnya ya dengan mengarahkan ajakannya itu ke hati, appeal to the heart, ya. Mengajaknya dengan menggugah hati orang-orang yang diajak ikut dia. Tidak mengajak mereka untuk sekedar sukses. Dia tidak bilang, ikutlah aku nanti kapalmu jadi 2, kapalmu jadi 10, atau kamu akan punya pegawai. Tidak. Dia mengajak Petrus, mengajak murid pertama dengan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi yang ditawarkan Tuhan Yesus ikut dia bukan sekedar sukses, tapi signifikan. Hidupmu akan berarti. Bukan sekedar tambah hartamu, tambah pegawaimu, tambah kapalmu, bukan. Tambah followermu, bukan. Tetapi hidupmu akan beda. Karena sekarang yang kamu ubah hidupnya, ya, yang kamu olah bukan hanya ikan, bukan hanya kapal, tapi kekekalan manusia. Jadi yang diarah Tuhan Yesus itu hatinya orang, ya. Bukan sekedar apa yang orang mau, bukan sekedar sukses, ya, tetapi signifikan, hidup yang berdampak, hidup yang berarti. Itu pilar nomor 2. Dia tidak ngiming-ngimingi sekedar berkat-berkat di dunia, nama besar, popularitas, kekayaan, tapi dia ngajak mereka, ini ada kesempatan untuk merubah orang dalam kekekalan selama-lamanya. Yang nomor 3, dikatakan di ayat 38, ayat 35 mulai, pagi-pagi benar waktu masih gelap, ya. Ia bangun pagi dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yang ketiga, pilarnya Tuhan Yesus, dia jaga hubungannya dengan Tuhan. Ada waktu solitude sendirian dengan Tuhan. Dia cari waktu sendiri dengan Tuhan supaya apa? Tetap bisa fokus. Kalau dia tidak sendirian pagi itu, kemudian muridnya bilang, orang-orang nyari kamu, mereka butuh engkau. Ya, mereka ingin disembuhkan. Engkau populer, sekarang banyak orang nyari. Dia akan bisa ikut. Tetapi karena dia sendiri dengan Tuhan pagi itu, solitude, ya, dia jaga terus waktu tiap pagi dengan Tuhan, dengan Bapaknya, maka hidupnya bisa fokus lagi. Tonnya bisa dikembalikan lagi, tidak melenceng kemana-mana. Nadanya dikembalikan ke nada surga lagi. Penting, jaga hubungan dengan Tuhan tiap pagi. Ya, ambil waktu solitude dengan Tuhan. Itu pilar nomor 3. Pilar yang keempat, yang terakhir, dia seorang pemimpin yang otentik. Di ayat 41, ya, otentik dan penuh belas kasihan. Otentik itu apa adanya, ya, tidak memanipulasi orang. Jadi dikatakan tergeraklah oleh rasa belas kasihan, Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu sambil berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi Yesus melihat, dia bukan hanya strategis terus berpikir, wah ini bisa dipakai untuk apa orang sakit kusta ini. Bisa populer, bisa mencapai tujuan, bukan manipulasi, ya, bukan pencitraan, bukan memanfaatkan orang untuk mencapai tujuannya, tidak. Dia betul-betul Tuhan yang melihat berbelas kasihan. Jadi otentik, tidak memanipulasi, memanfaatkan orang untuk kepentingannya atau tujuannya, sebagus apapun tujuannya. Dia otentik dan dia penuh belas kasihan. Jadi tetap human, manusiawi. Ini 4 hal, pilar, kalau kita jaga ini, ya, kita lihat kembali akarnya kemana, ya. Kita lihat lagi waktu solitude-nya, kita lihat bahwa ada belas kasihan, ya, otentik, ya, maka kita akan aman dengan kepemimpinan kita. Apakah perjalanan saudara melayani Tuhan berakar pada perjumpaan ilahi atau divine encounter? Ya.
Iya atau tidak? Itu jawaban pertama. Kalau iya, ya ceritakan pengalaman itu. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu, kalau saya misalnya, waktu saya disuruh cerita ini, saya akan cerita waktu saya kuliah ya di Australia, suatu pagi saat teduh, kemudian saya baca satu artikel yang mengatakan doa tahun ini Indonesia butuh 50.000 pengerja Injil. Membaca itu saya nangis, saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya tahu itu panggilan hidup saya. Nah, kira-kira saudara apa? Bukan kira-kira, tapi saudara encounter-nya seperti apa? Perjumpaan dengan Tuhan yang signifikan, yang membuat saudara mau melayani seperti apa? Menarik sekali di ayat 22 dan diulang lagi nanti di ayat 27 dikatakan mereka takjub. Diulang sampai 2 kali. Ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Someone with authority. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, saudara dan saya tahu dalam leadership salah satu hal yang paling penting adalah komunikasi. Kebenaran A dan kebenaran B bisa sama, tapi cara mengkomunikasikan yang berbeda, dampaknya bisa berbeda. Nah, komunikasi tidak hanya sekedar bagaimana kebenaran atau fakta keluar dari mulut, bukan. Ya, tetapi menyangkut seluruh kehidupan kita. Jadi dari ayat 22 dan ayat 27, semua orang takjub karena Yesus berbeda cara dia berkomunikasi. Dia komunikator yang powerful, bukan ulung, bukan ahli, tapi powerful with authority. Dan saya percaya semua saudara dan saya ingin bisa seperti Tuhan Yesus. Bukan asal ngomong, bukan asal menyampaikan fakta, tetapi orang bisa absorb, ya, menerima kebenaran itu karena kita menyampaikan dengan otoritas ilahi. Nah, kita mau lihat itu di penutupan ini. Yesus adalah komunikator yang penuh otoritas, penuh kuasa. Dikatakan dia mengajar dengan otoritas, ya, bukan kayak sekedar orang messenger menyampaikan berita, tapi dia menyampaikan dengan otoritas. Nomor satu, kenapa kok bisa begitu? Nomor satu menurut saya karena relationship, ya, hubungannya dia dengan yang punya berita, yaitu Bapa di surga. Dia kenal betul siapa bapaknya, siapa yang mengutus dia. Jadi hubungan saudara dengan Bapa menentukan tingkat otoritas message hidup saudara. Keintiman saudara, jadi bukan asal, wah saudara tahu banyak di kepala saudara, atau menyampaikan dengan eloquent, ya, dengan cara pidato yang paling baik akan dampaknya hebat. Tapi nomor satu, menyampaikan dengan otoritas berkaitan dengan keintiman saudara dengan Bapa. Saudara kenal betul hatinya orang yang punya message ini, kebenaran ini. Nah, ini awal dari semuanya. Jadi tidak bisa dikelabui. Saudara bisa belajar pidato bertahun-tahun, belajar khotbah bertahun-tahun, bisa menyiapkan materi dengan baik, tapi kalau tidak dibangun atas intimasi, keakraban dengan Tuhan, maka tidak ada otoritas. Ya, nomor satu. Nomor dua, conviction. Tuhan percaya betul, ya, Tuhan Yesus akan apa yang dia sampaikan. 100%, 100% apa yang diajarkan dia percayai. Kadang-kadang nggak usah dengar orang marketing, ya. Saudara, orang akan meyakinkan saudara, saya jualan eh, Pepsi, ya, saya tiap hari minum Pepsi, gitu kira-kira. Tapi yakin nggak kita nyampaikan firman, nyampaikan pengajaran, apakah kita yakin dengan kebenaran yang kita sampaikan?
dengan apa yang Tuhan janjikan. Ya, orang sakit bisa sembuh, orang mati bisa hidup, orang susah bisa tertolong. Kita percaya tidak? Tingkat conviction kita, keyakinan kita akan berita kita, itu menentukan juga tingkat otoritas, wibawa dari komunikasi kita. Nomor tiga, soal motif. Ya. Yesus berbicara dari hati, tulus. Ya. Dia nyampaikan pengajaran tanpa cari manfaat buat dirinya, tanpa memanipulasi orang untuk kepentingannya sendiri. Apa yang diajarkan keluar dari kasihnya supaya orang yang dengar jadi tambah baik, diberkati, dapat hidup kekal, disembuhkan, menemukan arti hidup, menemukan significance. Jadi motivasi kita, semakin motivasi kita itu murni, dasarnya kasih dan tulus, itu menentukan tingkat otoritas. Kalau kita ada udang di balik batunya dalam berkomunikasi, maka itu akan melemahkan otoritas kita. Karena kita tertuduh di dalam diri kita sendiri. Ya mau tidak mau ada tuduhan bahwa kita memanipulasi orang, memanfaatkan orang untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, personalize. Jadi Yesus menghidupi beritanya. Ya, jangan sampai kita cuma dapat berita diteruskan ke orang lain. Sudah nyampaikan ke orang lain? Belum. Sudah. Tapi tidak dihidupi sendiri. Ya, zaman sekarang gampang kita lihat di sosial media, kita tinggal forward, forward sana, forward sini tanpa diejawantahkan, dihidupi, menjadi daging dalam kehidupan kita. Yesus beda. Apa yang dia sampaikan, dia alami sendiri, dia hidupi, dia dicobai, ya, dicobai soal makanan, dicobai soal kuasa, dicobai soal macam-macam keberlapan dunia ini. Dia ngelewati. Jadi kalau kita menghidupi, maka tingkat otoritas komunikasi kita itu akan lebih tinggi. Semua pemimpin yang berdampak memiliki power dalam komunikasinya. Power itu tidak dibangun di atas uang, tidak dibangun di atas cara kita, sekedar kepandaian kita ngomong, tapi dibangun di atas empat hal ini yang sangat penting. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apakah kita menghidupinya? Apakah kita conviction-nya ada, yakin ini message-nya benar? Dari semua ini membuat kita menjadi pemimpin yang efektif dalam menyampaikan kebenaran ilahi. Saya berdoa, semua kita bisa makin hari makin jadi sama seperti Tuhan Yesus. Menyampaikan kebenaran dan orang bisa lihat, wow, dia nyampaikan bukan seperti guru-guru yang lain. Ahli-ahli Taurat, beda. Dia nyampaikan dengan otoritas ilahi.